Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farihanil Fadilah dengan NIM 216121007 akan menjawab pertanyaan dari akhlak tasawuf untuk memenuhi tugas UAS. Yang pertama, pengertian tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki ini menekankan pada pengembangan akhlak dan moralitas individu. Jadi, ajaran ini mengajarkan pentingnya moralitas atau kesempurnaan moralitas dan mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan sifat-sifat baik seperti kejujuran, kasih sayang, dan kesabaran. Tokoh utama yang terdapat pada tasawuf akhlaki ini yaitu Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Lanjut yaitu tasawuf amali. Tasawuf amali ini menekankan pada praktik-praktik dan tindakan nyata dalam spiritualitas. Tindakan spiritualitas itu seperti mendekatkan diri kepada Allah yaitu berzikir, kemudian puasa, kemudian meditasi. Kemudian tokoh-tokoh terkemuka dalam tasawuf amali itu terdapat Ahmad Al-Rifai, kemudian Abdul Qadir Al-Jilani. Yang ketiga yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini menekankan pada dimensi filsafat dan pemikiran dalam spiritualitas. Ini melibatkan penggunaan konsep-konsep filsafat dalam memahami hubungan antara manusia dan Tuhan serta pencarian kebenaran batiniah. Tokoh-tokoh terkemuka dalam tasawuf falsafi ini yaitu terdapat Ibnu Arabi dan Mulia Sadroh. Yang pertama, pengertian mahabbah. Mahabbah adalah cinta atau kasih sayang kepada Allah. Ini adalah pengertian bahwa cinta kepada Allah harus menjadi pusat dari semua tindakan dan ibadah. Mahabbah ini juga dalam konteks tasawuf yaitu mengarah pada pengabdian yang murni dan cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makrifat. Makrifat ini adalah pemahaman yang mendalam atau pengetahuan spiritual tentang Allah. Biasanya ini berkaitan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang hakikat Tuhan yang lebih dalam. Kemudian selanjutnya terdapat takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli sendiri ini adalah konsep membersihkan diri dari sifat-sifat negatif atau tercela. Biasanya takhalli ini membersihkan atau penghapusan sifat-sifat buruk dari keangkuhan, keserakahan, dan kebencian dari hati. Kemudian tahalli ini adalah konsep penggantian sifat-sifat buruk dengan sifat-sifat baik. Biasanya juga menggantikan sifat-sifat negatif dengan sifat-sifat positif seperti kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang. Yang terakhir terdapat tajalli. Tajalli ini memanifestasi atau penampakan cahaya ilahi Allah. Jadi dalam konteks tasawuf ini, tajalli itu merujuk pada pengalaman spiritual di mana seseorang merasakan kehadiran atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat disimpulkan bahwa takhalli dan tahalli ini adalah langkah-langkah awal untuk menuju kesempurnaan dalam moral dan spiritual yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian mereka lebih siap untuk menerima dan mengalami manifestasi spiritual itu yang disebut tajalli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran tasawuf selanjutnya yaitu terdapat fana, baqa, dan ittihad. Fana di sini adalah konsep hilangnya diri atau pengalaman di mana individu kehilangan kesadaran akan dirinya sendiri dan hanya menyadari keberadaan Allah. Ini adalah tahap di mana seseorang melampaui batas ego dan merasakan kesatuan dengan Allah. Yang kemudian dilanjutkan dengan baqo. Baqo ini adalah fase setelah fana atau tahap setelah fana, di mana individu atau setiap orang yang telah hilang atau kesadaran Allah kemudian tetap dalam kehadirannya. Ini adalah keberlanjutan kesadaran
spiritual setelah pengalaman fana yang memungkinkan seseorang untuk tetap menjalani kehidupan dunia sambil tetap terhubung dengan secara spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian terdapat ittihad. Seperti yang dapat kita ketahui bahwa arti ittihad sendiri ini adalah kesatuan. Nah, jadi ittihad adalah konsep kesatuan, yaitu pengalaman kesadaran tentang kesatuan antara individu dengan Tuhan. Jadi ini konsep yang berkaitan dengan pemahaman bahwa sejatinya ada kesatuan atau hubungan yang tak terpisahkan antara hambanya dengan Allah. Jadi dapat disimpulkan, fana, baqo, dan ittihad ini merujuk pada tahapan-tahapan spiritual di mana seseorang mencapai pemahaman yang telah dalam tentang hubungan mereka dengan Allah. Meskipun konsep-konsep ini bisa terdengar kompleks, tapi pada dasarnya mereka tidak bertentangan dengan syariat karena mereka lebih ke arah pengalaman spiritual yang mendalam dan kesadaran akan keberadaan Allah. Yang terakhir terdapat wahdah al-syuhud dan wahdah al-wujud. Wahdah al-syuhud ini adalah kesadaran akan kesatuan dalam pengalaman manusia, di mana individu menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengacu atau merujuk pada kesadaran bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita ini adalah keesaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wahdah al-wujud adalah konsep kesatuan eksistensi yang menyatakan bahwa hanya Allah yang benar-benar ada. Jadi pandangan ini adalah maksud dari ini adalah bahwa segala sesuatu di alam semesta ini hanyalah manifestasi dari keberadaan tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya mungkin gak beda jauh dari wahdah al-syuhud. Wahdah al-syuhud dan wahdah al-wujud ini adalah konsep-konsep yang seringkali membingungkan karena keterdekatannya dengan pantheisme atau yaitu pandangan bahwa segala sesuatu adalah bagian dari Tuhan. Jadi mungkin sebenarnya makna mereka berdua itu sama saja. Namun dalam tasawuf, pandangan ini dimaknai sangat kesadaran dan keberadaan Tuhan dalam segala hal tanpa mengubah hakikat Tuhan tanpa mengubah hakikat Tuhan. Ini juga nggak bertentangan dengan syariat karena tidak mengubah atau meniadakan prinsip-prinsip Islam tentang keesaan Allah dan hubungan antara manusia dengannya. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila terdapat jawaban yang masih salah, dan semoga jawaban dari saya bermanfaat bagi teman-teman untuk memahami akhlak tasawuf. Syukron. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.